Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Tadi season pertama, sekarang season kedua. Ya, buka lagi buku paket 5A halaman 10. Ibu ulang tentang gambar cerita. Ya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan memperkuat, memperindah, memperjelas cerita yang disajikan. Jadinya gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah kejadian atau sesuatu kejadian atau peristiwa. Jadi gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Nah, gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi bertujuan memperkuat, memperindah, dan memperjelas suatu cerita. Jadi ada gambar ilustrasi, tapi gambar-gambar ilustrasi untuk memperindah suatu gambar cerita. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar ilustrasi. Ada 3 contoh gambar ilustrasi. Yang pertama adalah kartun. Ya, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Jadi kartun itu isinya gambar-gambar yang lucu, menghibur, berisi humor-humor. Ya. Kemudian yang kedua adalah komik. Komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya berisi percakapan antar tokoh. Jadi kalau komik itu berupa gambar-gambar cerita. Jadi gambar-gambar yang disusun akhirnya terbentuklah sebuah cerita yang berisi percakapan atau obrolan atau tanya jawab antar tokoh. Yang ketiga adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau yang diubah dari objek aslinya. Ya, jadi karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan dari gambar aslinya. Misalnya Bu Indri nih, Bu Indri badannya gemuk tadi ya, ditambahin gemuk lagi. Nah, jadinya dilebih-lebihkan dari objek aslinya atau dari gambar aslinya. Nah, gambar ilustrasi untuk menghasilkan gambar ilustrasi yang baik dan bagus itu memerlukan media-media atau alat-alat yang dapat membantu kita membuat gambar ilustrasi. Misalnya dengan pakai spidol atau pinsir warna atau cat air atau cat minyak. Nah, jadi gambarnya itu diwarnai. Itu media-medianya ya. Nah, dalam membuat gambar ilustrasi kita harus mempunyai langkah-langkahnya. Ada 2 langkah untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah ide atau gagasan. Kita punya ide atau gagasan, kita mau gambar apa ya? Misalnya tadi sebelumnya udah Ibu jelaskan. Misalnya membuat gajah. Nah, ide kita membuat gajah. Nah, kita lihat tokoh-tokoh dan latar belakang suasananya. Misalnya ada gajah di kebun binatang, berarti latar belakangnya atau suasananya ada di kebun binatang. Ada gajah di kebun binatang. Nah, yang kedua langkahnya adalah membuat sketsa. Ya, membuat sketsa atau rancangan gambar. Sketsa itu adalah coret-coretan akhir yang akhirnya nanti lama-lama ditebalkan menjadi sebuah gambar. Itu namanya sketsa gambar. Jadi langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi, yang pertama ada ide atau gagasan. Kalian membuat apa? Misalnya membuat gajah tadi Ibu bilang ya. Nah, kemudian yang kedua membuat sketsanya atau membuat garis-garisnya, membuat coretan-coretannya. Misalnya dari tipis lama-lama tebal dan akhirnya jadilah sebuah gajah. Ya, seekor gajah. Nah, sekarang buka halaman 11. Nah, di sini lihat halaman 11. Berikut adalah contoh langkah demi langkah menggambar ilustrasi. Nah, di situ ada gambar unta, binatang unta dan pinguin. Nah, Ibu mau kalian gambar di buku gambar sebagai PR. Ya, dikerjakan PR. Gambarnya di buku gambar halaman 11. Di buku gambar. Kalian buat langkah-langkahnya, kemudian jadilah seekor unta dan seekor pinguin. 2 binatang, ya, unta dan pinguin. Sekarang buka halaman 12. Lanjut ya, Nak. Ayo
menyebutkan organ gerak dan fungsi pada hewan vertebrata. Nih, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, dilihat di bawah tuh ada, perhatikan diagram di bawah ini, cara hewan bergerak. Hewan hidup di darat, nih lihat. Cara bergeraknya berlari, berjalan, dan merayap. Contohnya apa? Kalian isi tuh contohnya apa. Kemudian hewan hidup di air, cara bergeraknya berenang. Contoh hewannya apa? Itu dikerjakan, buat PR lagi. Cuman sedikit ya nak ya, dikerjakan. Jangan sampai kalian sudah beli buku paket tapi tidak diisi. Ya, membeli buku paket mahal-mahal tapi tidak diisi. Ya, kalian harus isi. Kemudian lanjutkan organ gerak hewan. Nah, jadi ya, hewan berdasarkan tulang belakangnya digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu hewan memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut juga invertebrata. Kedua golongan ini tentunya memiliki cara bergerak yang berbeda. Namun fungsi utama organ gerak pada kedua golongan hewan tersebut sama-sama berfungsi untuk berpindah tempat. Nah, jadinya hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang invertebrata itu mempunyai organ gerak. Cara geraknya mereka itu memang berbeda-beda, tapi fungsinya sama, untuk berpindah tempat. Nah, halaman 13 nah. Halaman 13 itu ada tabel. Ada nomor, nama hewan, arah gerak, dan fungsi. Kalian cari 5 jenis hewan, ya 5 aja. Jadi di tabel itu ada nomor, tulis 1, terus dilengkap 1 baris 2 titik, lengkap lagi 1 baris 3 titik, 4 titik, 5 titik. Nih lihat. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. Cari nama-nama hewannya. Ya, kemudian alat geraknya apa, fungsinya apa, atau gunanya untuk apa. Kerjakan itu ya nak ya, bukunya. Kemudian yang merangkum juga kalian kerjakan. Jangan mainannya game aja. Habis buka HP, habis buka laptop, mainannya game. Dikerjakan. Kemudian buka halaman 14. Nah, halaman 14 kalian kerjakan lagi. Kerjakan saja di buku paket. Itu mudah semua, ada di situ. Apa yang dimaksud dengan karikatur, macam-macam gambar ilustrasi, ada semua. Dikerjakan ya, halaman 14. Sudah? Iya. Kalau sudah, ya, Ibu lanjutkan pembelajaran 3. Nih lihat. Di pembelajaran 3 kalian akan belajar tentang PPKN ya nak. Sebelumnya sudah matematika, bahasa Indonesia, kemudian SBDP, sudah matematik sudah. Nah, sekarang kita PPKN, Pancasila. Ibu mau ngulang tentang Pancasila. Panca artinya berapa? 5. Panca artinya 5, sila jadi 5 sila, 5 dasar. Pancasila 5 dasar. Ya. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi tingkah laku, kemudian perilaku kita itu harus sesuai dengan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Ya, kalian harus hafal semua Pancasila. Kebangetan kalau nggak hafal ke-5 sila. Ya, sudah kelas 5 harus hafal semua Pancasila, dan yang termasuk sila pertama apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu butir-butir Pancasila. Ya, harus hafal. Buka kemudian halaman 16. Nah,
Itu ada cerita tentang upaya hebat dokter hewan cilik. Nah, di situ lihat nak. Di situ kalian baca tentang upaya hebat dokter hewan cilik. Kemudian kalian buat ide pokok dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Diisi itu nak ya. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dikerjakan. Yang menjadi dokter hewan cilik dan berperan serta dalam menjaga kesehatan masyarakat merupakan tugas yang mulia dan sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Setelah membaca artikel, tentukan ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan ketiga. Nah, di situ kalau ibu lihat ada berapa paragraf tuh? 1, 2, 3, cuma 3. Nah, ada 3 paragraf. Kalian buat ide pokoknya, ditulis di buku paket. Semua tugas ditulis di buku paket, ya nak. Nah, yang bawahnya jelaskan cara-cara memperoleh ide pokok. Dikerjakan itu semua, ya. Ibu mohon sekarang kalian jangan terlalu banyak main game di HP, main laptop. Kalau sudah belajar, kerjakan tugas kalian malamnya. Kalau misalnya capek tidur dulu siang, malamnya kalian ngerjakan tugas. Jangan nonton TV aja. Ada waktunya kalian libur. Sabtu Minggu kalian libur, tidak belajar, kalian istirahat. Ya, jangan mainan HP, game terus ya. Ya, ibu mohon dikerjakan tadi tugas dari ibu, dikit-dikit, dicicil. Kalian sudah kelas 5. Harus banyak membaca. Karena bacaan buku adalah gudang ilmu. Banyak membaca berarti ilmu kalian juga banyak. Jangan malas membaca. Ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.